Oke, sekarang kita masih belajar integral fungsi aljabar dan pada video ini saya akan membahas integral tentu. Untuk bisa mengerjakan soal-soal integral tentu, teman-teman pastinya harus paham dulu materi integral tak tentu yang udah kita bahas pada dua video sebelumnya. Sedikit saya ingatkan kembali untuk integral tak tentu. Misalnya kita akan mengintegralkan fungsi fx, ditulis seperti ini. Integral fx dx, misalnya hasil integralnya adalah fx dengan f kapital, fx plus c. Nah, untuk integral tak tentu kita kan selalu menyertakan konstanta di belakangnya ya, selalu plus c. Untuk integral tentu bedanya itu ada batasnya ya. Misalnya kita akan mengintegralkan fungsi fx itu ditulis seperti ini. Integral fx dx dengan batas atas b dan batas bawah a. Jadi di sini ada batasnya. Langkahnya sama, teman-teman integralkan seperti biasa. Misalnya hasil integralnya adalah fx. Nah, bedanya nanti kita substitusi nilai batas atas dan batas bawahnya. Pertama kita substitusi batas atas ke fungsi hasil integralnya, kemudian dikurangi substitusikan batas bawah ke hasil integralnya. Jadi hasilnya nanti itu suatu nilai, suatu konstanta, bukan lagi fungsi atau tidak lagi memuat variabel. Untuk lebih jelasnya teman-teman perhatikan contoh berikut ini. Contoh pertama, misalnya kita akan mengintegralkan fungsi 3x kuadrat ditambah 2x min 1 dengan batas atas 2 dan batas bawah 1. Oke. Langkah pertama teman-teman integralkan seperti biasa. Langkah integralnya sama seperti yang udah kita pelajari sebelumnya. Kita integralkan 3x kuadrat tambah 2x min 4 ini. Ya, ini kita integralkan maka kita peroleh x pangkat 3 tambah x kuadrat min 4x. Langkahnya sama. Koefisien ini kita bagi dengan pangkat ditambah 1. Ini pangkatnya kan 2. 2 ditambah 1, 3. Jadi ini 3 kita bagi dengan 3 kan 1. Kemudian pangkatnya ini kita tambah 1. Jadi 3. Ini 2 kita bagi dengan, ini pangkatnya 1 kan. 1 tambah 1 itu 2. 2 dibagi 2 itu 1. Kemudian ini pangkatnya 1. Dan kalau konstanta ini kita tambahin variabel x. Caranya sama. Cuman bedanya batas atas dan batas bawah ini kita tulis ulang teman-teman. Di sini. Batas atasnya di sini kan 2, batas bawahnya 1. Nah, langkah berikutnya teman-teman substitusikan batas atas ke fungsi hasil integralnya ke sini. Ya. Jadi setiap nilai x ini kita ganti dengan 2. Jadi kita peroleh 2 pangkat 3 ditambah 2 dikuadratkan dikurangi 4 kali 2. Kemudian substitusi ini ke sini. Batas bawah substitusi lagi ke hasil integralnya. Tapi di sini tanda atau operasinya kurang ya. Dikurangi substitusi 1 ke hasil integralnya. Dikurangi 1 pangkat 3 ditambah 1 kuadrat dikurangi 4 kali 1. Oke. Selanjutnya ini tinggal kita hitung aja. 2 pangkat 3 itu 8, kemudian 2 pangkat 2 itu 4, dikurangi 4 kali 2, 8. Kemudian dikurangi, ini kita hitung juga, 1 pangkat 3-nya 1, 1 pangkat 2, 1, kemudian dikurangi 4 kali 1, 4. Jadi kita peroleh, 8 tambah 4 kan 12 ya, 12 dikurangi 8 itu 4, kemudian dikurangi, 1 tambah 1, 2, 2 dikurangi 4 negatif 2, dikurangi negatif 2. 4 dikurangi negatif 2 itu sama aja dengan 4 ditambah 2. Berapa? 6 kan? Nah ini hasilnya. Teman-teman lihat. Untuk integral tentu yang ada batasnya seperti ini. Ini hasilnya tuh suatu nilai. Jadi gak ada lagi variabel x. Oke? Gampang kan? Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh kedua berikut ini. Integral dari fungsi 2x pangkat 3 min x kuadrat dengan batas atas 3 dan batas bawah negatif 1. Oke, ini kita selesaikan. Langkah pertama seperti biasa kita integralkan dulu fungsi ini ya. 2x pangkat 3 min x kuadrat ini kita integralkan, jadi kita peroleh setengah x pangkat 4 dikurangi 1/3 x pangkat 3 dengan batas atas 3 dan batas bawah negatif 1. Kemudian 3 ini sebagai batas atas substitusi ke sini. Semua nilai x-nya ganti dengan 3. Jadi kita peroleh 1/2 kali 3 pangkat 4 dikurangi 1/3 kali 3 pangkat 3. Kemudian dikurangi, sekarang substitusi batas bawahnya ke hasil integral. Ya, setengah kali negatif 1 pangkat 4 dikurangi 1/3 kali negatif 1 pangkat 3. Pokoknya setiap nilai x ini kita ganti dengan batas bawah. Sama dengan
3 pangkat 4 itu 81, jadi ini setengah kali 81. Kemudian 3 pangkat 3 itu kan 27. 1/3 kali 27. Dikurangi negatif 1 pangkat 4 itu positif 1. Kemudian negatif 1 pangkat 3 itu negatif 1. 1/2 kali 81 itu 81/2 dikurangi 1/3 kali 27 itu 27/3. Kemudian dikurangi 1/2 kali 1 itu 1/2 ditambah. Oh, ini kenapa jadi tambah? Ini kan negatif. Negatif kali min atau negatif kali negatif itu jadi positif. 1/3 kali 1. Oke. 81/2 dikurangi 27/3 dikurangi setengah ditambah 1/3. Kita buka tanda kurungnya ya. Ini negatif kali positif ini jadi min setengah. Kemudian negatif kali positif ini jadi min 1/3. Yang penyebutnya sama ini kita hitung. 81/2 kita kurangi dengan 1/2 itu 80/2. Kemudian yang penyebutnya 3 ini min 27/3 dikurangi 1/3 itu min 28/3. Nah, jika kita hitung 80/2 ini kan nilainya 40 kan? Ya enggak? Nah, biar bisa kita operasikan atau biar gampang hitungnya, ini kita buat aja penyebutnya jadi 3. Jadi 40 ini sama aja dengan berapa per 3? 120 dibagi 3. Jadi ini kita ganti aja jadi 120/3. Ini masih tetap 28/3. Jadi kita peroleh 120 dikurangi 28 itu 92/3. Dan inilah hasil integralnya. Jadi jangan heran ketika kita mengerjakan soal-soal integral tentu, teman-teman akan sering menemukan bentuk pecahan seperti ini. Nah, pada umumnya inilah cara mengerjakan integral tentu. Jadi caranya itu gampang banget. Yang penting teman-teman udah bisa mengerjakan integral tak tentu. Lalu tinggal kita substitusi batas atas dikurangi substitusi batas bawah. Gitu aja.